Nada yang hilang di Batavia. Langit sore di kampung tua itu mulai berubah warna. Jingga perlahan menelan biru, menyisakan bayangan rumah-rumah kayu yang berdiri diam seolah menyimpan cerita lama. Raka duduk di teras rumah panggung milik Engkong Dharma, memandangi sebuah alat musik tua yang tergeletak di sudut ruangan. Bentuknya unik. Bilah-bilah kayu tersusun rapi, dengan warna yang sudah memudar dimakan usia. Di sebelahnya, beberapa gong kecil tergantung pada rangka kayu yang mulai retak. "Engkong, ini alat apa?" tanya Raka, memecah kesunyian. Engkong Dharma tersenyum tipis. Tangannya yang keriput perlahan menyentuh bilah kayu itu. Seolah ada rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. "Itu, namanya gambang," jawabnya pelan. "Dan yang di samping itu kromong. Dulu, suara mereka yang bikin kampung ini hidup." Raka mengernyit. Ia tumbuh di Jakarta modern, dengan suara kendaraan, musik digital, dan hiruk-pikuk kota. Nama, Gambang Kromong, terasa asing, seperti sesuatu yang tertinggal di masa lalu. "Kenapa sekarang gak pernah kedengeran lagi, Kong?" Engkong Dharma terdiam. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan tirai bambu di belakang mereka. Suasana menjadi hening, seakan pertanyaan itu membuka luka lama. "Karena orang-orang mulai lupa," katanya akhirnya. "Padahal, dulu, musik ini bukan sekadar hiburan. Ini jati diri." Raka semakin penasaran. Ia mendekat, memperhatikan lebih detail alat musik itu. Ada ukiran-ukiran halus di sisi kayu, sebagian hampir tak terlihat. Saat itu, Sari datang dari arah jalan tanah, membawa buku catatan di tangannya. "Ra, jadi nggak kita cari bahan tugas?" serunya. Raka menoleh, lalu tersenyum kecil. "Sar, kayaknya kita nemu sesuatu yang lebih dari tugas biasa." Sari menaiki tangga rumah dan langsung tertarik melihat alat musik tua itu. "Ini, Gambang Kromong?" tanyanya terkejut. Raka mengangguk. "Kamu tahu?" Sari duduk di samping alat itu, matanya berbinar. "Ini musik Betawi yang ada pengaruh Tionghoanya. Langka banget sekarang. Di buku, dibilang hampir punah." Engkong Dharma tertawa kecil. "Bukan hampir, tapi memang sudah hilang dari hati banyak orang." Kalimat itu menggantung di udara. Raka merasakan sesuatu yang berbeda. Ada dorongan dalam dirinya, bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi seperti panggilan untuk menemukan sesuatu yang lebih dalam. "Engkong," katanya mantap, "ceritain ke kita. Dari awal, gimana musik ini bisa ada?" Engkong Dharma menatap mereka berdua. Lama. Seolah menimbang apakah cerita itu layak untuk dibangkitkan kembali. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Kalau kalian mau dengar, ini bukan cuma soal musik. Ini soal pertemuan dua budaya, tentang Batavia yang dulu, dan orang-orang yang berjuang mempertahankan identitasnya." Langit semakin gelap. Lampu minyak dinyalakan, memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti ruangan. Di malam itu, di sebuah kampung yang nyaris terlupakan oleh waktu, sebuah cerita lama mulai hidup kembali. Cerita tentang Gambang Kromong. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Denting yang lahir dari dua dunia. Malam semakin dalam. Cahaya lampu minyak bergetar pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu rumah Engkong Dharma. Suasana terasa hangat, tapi juga penuh misteri, seolah masa lalu benar-benar hadir di tengah mereka. Raka dan Sari duduk bersila, menunggu cerita yang sejak tadi terasa begitu penting. Engkong Dharma mulai berbicara dengan suara pelan, namun tegas. "Semua ini bermula dari Batavia. Zaman dulu, ketika kota ini belum jadi Jakarta seperti sekarang." Raka langsung membayangkan kota yang berbeda, jalan tanah, rumah-rumah kayu, dan orang-orang dari berbagai bangsa berkumpul dalam satu tempat. "Waktu itu," lanjut Engkong, "orang Tionghoa banyak yang datang ke Batavia. Mereka bawa budaya mereka, termasuk musik." Sari mengangguk pelan. "Berarti ini hasil akulturasi ya, Kong?" Engkong tersenyum. "Betul. Tapi bukan cuma sekadar campuran. Ini penyatuan." Ia kemudian mengambil salah satu pemukul kayu, dan dengan hati-hati mengetuk bilah gambang. Suara yang keluar terdengar lembut, hangat, dan asing sekaligus. "Ting!" Suara itu menggema di ruangan kecil itu. "Dulu," katanya, "alat musik Tionghoa seperti sukong,
tehian, dan kongahian dipadukan dengan alat lokal Betawi seperti gambang. Dari situ lahir suara baru, suara yang jadi milik bersama. Raka memperhatikan dengan serius. Ia belum pernah mendengar cerita seperti ini sebelumnya, musik yang bukan hanya seni, tapi juga simbol pertemuan budaya. Jadi, ini bukan cuma musik Betawi, tanya Raka. Engkong menggeleng pelan. Ini Betawi, tapi Betawi yang terbentuk dari banyak cerita. Dari pertemuan, dari perbedaan, bahkan dari konflik. Kata konflik membuat suasana berubah sedikit tegang. Sari menatap Engkong. Konflik seperti apa? Engkong menarik napas panjang. Matanya menerawang, seakan kembali ke masa yang sangat jauh. Dulu, hubungan antara orang Tionghoa dan penduduk lokal nggak selalu damai. Ada masa-masa sulit, tapi justru dari situlah muncul keinginan untuk saling memahami. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Musik jadi jembatan. Lewat gambang kromong, mereka bisa duduk bersama. Nggak peduli asal-usulnya. Raka merasakan sesuatu bergetar dalam hatinya. Musik yang selama ini ia anggap sekadar hiburan, ternyata punya peran besar dalam menyatukan manusia. Dulu sering dimainkan di mana, Kong? Tanyanya. Di pesta pernikahan, hajatan, bahkan perayaan besar, jawab Engkong. Suara gambang kromong itu jadi tanda kebahagiaan. Sari tersenyum. Berarti dulu musik ini populer banget ya? Engkong mengangguk, tapi ekspresinya perlahan berubah sendu. Iya, dulu. Kata itu terasa berat. Raka kembali menatap alat musik di depannya. Ia membayangkan suara riuh pesta, orang-orang menari, tertawa, dan musik gambang kromong mengiringi semuanya. Tapi kini, yang tersisa hanya sunyi. Kenapa bisa hilang, Kong? Tanya Raka lirih. Engkong tidak langsung menjawab. Ia meletakkan pemukul kayu, lalu berdiri perlahan dan berjalan ke sudut ruangan. Dari sebuah peti tua, ia mengeluarkan sesuatu, selembar foto hitam putih. Ia menyerahkannya kepada Raka. Di foto itu terlihat sekelompok orang memainkan alat musik. Mereka tersenyum, mengenakan pakaian tradisional. Di tengahnya, seorang pria muda yang wajahnya sangat mirip dengan Engkong Dharma. Itu, Engkong? Tanya Raka terkejut. Engkong tersenyum kecil. Iya, itu waktu kampung ini masih hidup dengan musik. Sari ikut melihat foto itu. Banyak sekali pemainnya. Dulu satu kampung bisa kumpul, kata Engkong. Anak muda belajar, orang tua mengajar. Musik itu diwariskan. Raka menggenggam foto itu lebih erat. Lalu sekarang, tanyanya. Engkong menatap keluar jendela. Malam semakin pekat, hanya suara jangkrik yang terdengar. Sekarang, yang tersisa tinggal cerita, katanya pelan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan kosong, tapi penuh makna. Raka menatap Sari. Tanpa perlu banyak kata, mereka saling mengerti. Ini bukan sekadar tugas. Ini adalah perjalanan. Perjalanan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang hampir hilang. Engkong, kata Raka dengan suara penuh tekad, kami nggak mau ini cuma jadi cerita. Engkong menoleh perlahan. Apa maksud kamu? Raka tersenyum. Kami mau cari tahu semuanya. Dari awal sampai sekarang. Dan, mungkin, menghidupkannya lagi. Sari mengangguk mantap. Lampu minyak bergetar sekali lagi. Dan di malam itu, bukan hanya cerita yang bangkit, tapi juga harapan. Bahwa suatu hari, denting gambang kromong akan kembali terdengar, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kehidupan. Nada yang terhenti oleh sejarah. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Raka masih memegang foto hitam putih itu, menatap wajah muda Engkong Dharma yang tersenyum di tengah para pemain gambang kromong. Ada kebahagiaan di sana, kebahagiaan yang terasa sangat jauh dari kenyataan sekarang. Engkong, suara Raka pelan, apa yang sebenarnya terjadi sampai semua ini hilang? Engkong Dharma tidak langsung menjawab. Ia kembali duduk, lalu menatap kosong ke arah lantai kayu yang sudah usang. Wajahnya berubah serius, bahkan sedikit tegang. Kalian pernah dengar tentang masa kelam di Batavia? Tanyanya pelan. Sari mengernyit. Maksud Engkong? Kerusuhan zaman dulu. Engkong mengangguk perlahan. Itu bukan sekadar kerusuhan, katanya.
Itu luka besar, yang dampaknya sampai sekarang masih terasa. Raka dan Sari saling berpandangan. Suasana mendadak berubah. Cerita yang tadinya hangat kini terasa berat. Dulu, lanjut Engkong, orang-orang hidup berdampingan. Musik gambang kromong jadi simbol kebersamaan. Tapi, keadaan berubah. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba menguatkan diri untuk melanjutkan. Ada masa ketika orang-orang mulai saling curiga. Perbedaan yang dulu menyatukan, malah jadi pemisah. Raka menggenggam foto itu lebih erat. Karena apa, Kong? Tanyanya. Karena ketakutan, jawab Engkong singkat. Dan juga kekuasaan. Kalimat itu menggantung, penuh makna. Sari menunduk, mencoba memahami. Jadi, musik ini ikut terdampak? Engkong tersenyum pahit. Bukan cuma terdampak. Hampir ikut hilang. Ia kemudian berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Dari luar, hanya gelap yang terlihat. Banyak orang Tionghoa yang dulu jadi bagian penting dalam gambang kromong, mulai menjauh. Ada yang takut, ada yang pergi, dan tanpa mereka, suara itu jadi berbeda. Raka terdiam. Ia baru menyadari bahwa musik ini bukan hanya soal alat atau nada, tapi juga orang-orang yang membentuknya. Lalu orang Betawi sendiri, tanya Raka. Ada yang tetap bertahan, jawab Engkong. Tapi tanpa keseimbangan, musik itu kehilangan jiwanya. Ia menoleh kembali ke arah mereka. Gambang kromong itu unik. Dia butuh dua dunia untuk hidup. Kalau salah satunya hilang, maka hilang juga maknanya. Sari menghela napas pelan. Berarti, ini bukan cuma soal seni yang hilang, tapi juga hubungan antar manusia. Engkong mengangguk. Betul. Musik ini adalah cerminan kehidupan. Kalau manusianya terpecah, musiknya juga ikut pecah. Keheningan kembali hadir. Tapi kali ini terasa lebih dalam, lebih menusuk. Raka menatap alat musik di sudut ruangan. Ia membayangkan bagaimana dulu suara gambang dan kromong mengalun merdu, menyatukan orang-orang tanpa memandang latar belakang. Namun sekarang, yang tersisa hanya diam. Tapi Engkong masih main, kan? Tanya Raka tiba-tiba. Engkong tersenyum kecil, tapi ada kesedihan di baliknya. Dulu, iya. Sekarang kenapa enggak? Engkong tidak langsung menjawab. Ia mengambil pemukul kayu itu lagi, lalu menatapnya lama. Karena, enggak ada lagi yang mau dengar. Jawaban itu sederhana, tapi terasa sangat berat. Sari menatap Raka. Ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka berdua. Ini bukan lagi sekadar rasa penasaran, ini sudah menjadi tanggung jawab. Kalau nggak ada yang mau dengar, berarti kita yang harus mulai. Kong, kata Sari pelan tapi tegas. Engkong terdiam. Raka ikut berdiri. Kami nggak mau ini berhenti di sini. Cerita ini harus dilanjutkan. Engkong menatap mereka berdua. Lama. Seolah mencari keyakinan di mata mereka. Dan kali ini, ia menemukannya. Perlahan, Engkong mengangguk. Kalau begitu, kalian harus siap. Siap untuk apa? Tanya Raka. Engkong tersenyum tipis. Siap untuk melihat kenyataan bahwa menjaga warisan itu jauh lebih sulit daripada kehilangannya. Kalimat itu seperti peringatan. Namun justru membuat Raka semakin yakin. Ia melangkah mendekati alat musik itu, lalu dengan ragu mengambil pemukul kayu dari tangan Engkong. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap Engkong, meminta izin. Engkong mengangguk pelan. Raka menarik napas, lalu mengetuk salah satu bilah gambang. Ting! Suara itu terdengar. Lembut, rapuh, namun hidup. Sari tersenyum kecil. Engkong menutup mata sejenak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, gambang itu kembali berbunyi. Dan di malam yang sunyi itu, sebuah janji tak terucap lahir. Bahwa mereka tidak akan membiarkan nada itu hilang lagi. Perjalanan mereka kini bukan hanya tentang mencari sejarah, tapi tentang melawan lupa. Mencari nada yang tersisa. Pagi datang perlahan di kampung tua itu. Cahaya matahari menembus sela-sela dinding kayu rumah Engkong Dharma, menyinari debu yang berterbangan di udara. Namun pagi itu terasa berbeda. Bukan sekadar awal hari, tapi awal perjalanan. Raka sudah berdiri di halaman sejak subuh, memandangi jalan tanah yang membelah kampung. Di tangannya,
Ia memegang buku catatan milik Sari yang kini penuh dengan tulisan, nama, lokasi, dan catatan kecil tentang orang-orang yang mungkin masih terkait dengan Gambang Kromong. Sari keluar dari rumah sambil merapikan tasnya. Kita mulai dari siapa dulu? Tanyanya. Raka membuka halaman pertama. Engkong bilang ada satu orang, namanya Bang Udin. Katanya dulu pemain kromong paling jago di kampung sebelah. Sari mengangguk. Masih ada? Raka terdiam sejenak. Nggak tahu. Tapi katanya terakhir terlihat beberapa tahun lalu. Dari dalam rumah, suara Engkong Dharma terdengar. Kalau kalian mau cari Bang Udin, siapin hati kalian. Raka dan Sari menoleh bersamaan. Engkong berdiri di ambang pintu, wajahnya serius. Kenapa, Kong? Tanya Raka. Engkong melangkah mendekat. Karena nggak semua yang kalian temukan akan seperti yang kalian harapkan. Kalimat itu kembali terdengar seperti peringatan. Namun kali ini, Raka hanya tersenyum tipis. Kami harus coba, Kong. Engkong mengangguk pelan. Ya sudah, pergi sana. Tapi ingat, dengarkan, bukan hanya lihat. Perjalanan menuju kampung sebelah memakan waktu hampir 1 jam. Jalan yang mereka lewati semakin sempit, rumah-rumah terlihat lebih tua, bahkan beberapa sudah nyaris roboh. Suasana terasa sunyi. Berbeda dengan bayangan Raka tentang kampung yang dulu penuh musik. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah kecil dengan dinding setengah bambu. Di depannya, seorang pria tua duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah jalan. Itu dia, bisik Sari. Raka mengangguk pelan. Mereka mendekat. Permisi, Bang Udin, sapa Raka hati-hati. Pria itu menoleh perlahan. Matanya tajam, tapi lelah. Iya, siapa? Jawabnya singkat. Saya Raka, ini Sari. Kami dari kampung sebelah, muridnya Engkong Dharma. Nama itu membuat ekspresi Bang Udin berubah. Dharma, masih hidup? Tanyanya. Masih, jawab Raka cepat. Dan, beliau cerita tentang Gambang Kromong. Bang Udin terdiam. Beberapa detik terasa sangat lama. Apa yang kalian mau? Tanyanya akhirnya. Sari maju sedikit. Kami mau belajar. Mau tahu lebih dalam tentang musik itu. Bang Udin tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar pahit. Belajar? Katanya. Untuk apa? Raka terkejut. Untuk melestarikan, Bang. Supaya nggak hilang. Bang Udin menggeleng. Sudah terlambat. Jawaban itu seperti tamparan. Raka mencoba tetap tenang. Kenapa bilang begitu? Bang Udin berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat lemah, tapi suaranya tegas. Karena zaman sudah berubah. Anak muda sekarang nggak peduli. Mereka lebih pilih musik modern. Lebih cepat, lebih mudah, lebih populer. Sari menatapnya lurus. Tapi itu bukan berarti yang lama harus dilupakan. Bang Udin menatap Sari. Lama. Bukan dilupakan, katanya pelan. Tapi ditinggalkan. Keheningan kembali hadir. Raka merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikap Bang Udin. Bang, dulu abang pemain kromong, kan? Tanyanya. Bang Udin tidak menjawab. Kenapa berhenti? Pertanyaan itu membuat suasana berubah. Wajah Bang Udin menegang. Karena nggak ada gunanya, jawabnya dingin. Gimana nggak ada gunanya? Itu bagian dari budaya kita, kata Raka, mulai terbawa emosi. Bang Udin menatap tajam. Budaya nggak cukup buat bikin orang bertahan hidup. Kalimat itu menghantam keras. Sari menunduk. Raka terdiam. Mereka baru menyadari satu hal, masalahnya bukan hanya soal minat, tapi juga realita. Bang Udin kembali duduk. Dulu kami main, dibayar seadanya. Lama-lama nggak ada yang panggil. Akhirnya ya, berhenti. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita hidupkan lagi, katanya pelan tapi penuh tekad. Bang Udin tersenyum sinis. Kalian pikir semudah itu? Raka menatapnya lurus. Memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak mungkin. Sari ikut bicara. Kami nggak mau cuma dengar cerita. Kami mau jadi bagian dari cerita itu. Bang Udin terdiam. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, ada sedikit harapan di matanya. Kalian serius? Tanyanya. Raka dan Sari mengangguk bersamaan. Lama,
Akhirnya Bang Udin menghela napas panjang. Kalau begitu, katanya pelan, datang lagi besok. Raka terkejut. Jadi, abang mau bantu? Bang Udin tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, kita lihat seberapa kuat niat kalian. Dalam perjalanan pulang, langkah Raka terasa lebih ringan meski pikirannya penuh. Ini lebih sulit dari yang kita kira, kata Sari. Raka mengangguk. Tapi juga lebih penting dari yang kita bayangkan. Matahari mulai turun lagi, seolah mengulang siklus yang sama seperti kemarin. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda? Mereka tidak lagi hanya mencari cerita, mereka sedang membangunnya. Dan di antara keraguan, penolakan, dan kenyataan pahit, sebuah harapan kecil mulai tumbuh. Bahwa suatu hari nanti, Gambang Kromong tidak hanya akan dikenang, tapi kembali dimainkan. Dengan bangga, dengan jiwa. Saat nada itu hidup kembali. Sore itu, langit kampung tampak lebih cerah dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan yang menenangkan. Namun di dalam rumah Engkong Dharma, suasana justru dipenuhi ketegangan. Hari itu adalah hari yang mereka tunggu. Hari pembuktian. Raka berdiri di depan Gambang, tangannya menggenggam pemukul kayu. Di sebelahnya, Sari memegang catatan lagu dengan wajah serius. Sementara itu, Bang Udin duduk di depan Kromong, diam, memperhatikan dengan tajam. Sekali lagi, katanya singkat. Raka menarik napas. Sejak beberapa hari terakhir, mereka berlatih tanpa henti. Dari pagi hingga malam. Dari nada yang kacau hingga mulai menemukan irama. Namun tetap saja, belum sempurna. Teng, tong, tang. Suara Gambang dan Kromong mulai berpadu. Pelan. Hati-hati. Namun tiba-tiba, stop. Bang Udin menghentikan mereka. Masih salah, katanya. Raka menunduk, napasnya mulai berat. Di bagian mana, Bang? Dirasa, jawab Bang Udin tegas. Sari mengernyit. Rasa? Bang Udin berdiri. Ia mendekat ke arah mereka. Kalian main pakai tangan, tapi belum pakai hati. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Musik ini bukan soal benar atau salah nada, lanjut Bang Udin. Ini soal cerita, soal perasaan. Soal siapa kalian, dan kenapa kalian memainkan ini. Raka menatap alat musik di depannya. Ia teringat semua yang sudah mereka lalui, cerita Engkong, perjalanan mencari Bang Udin, penolakan, hingga latihan yang melelahkan. Perlahan, ia memejamkan mata. Mungkin, selama ini gue cuma fokus biar bisa, katanya pelan. Sari tersenyum kecil. Padahal, kita harus ngerti. Bang Udin mengangguk. Sekarang, coba lagi. Tapi kali ini, jangan mikir. Raka membuka mata. Ia mengangkat pemukul kayu. Dan kali ini, ia tidak sekadar memainkan. Ia merasakan. Ting, tong. Nada itu mengalir. Lebih lembut. Lebih hidup. Kromong ikut menyusul, menciptakan harmoni yang perlahan memenuhi ruangan. Bang Udin tidak menghentikan. Engkong Dharma, yang sejak tadi duduk di sudut ruangan, perlahan tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendengar kembali suara itu. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kehidupan. Malam pun tiba. Lampu-lampu sederhana mulai dinyalakan di halaman kampung. Orang-orang berkumpul, penasaran dengan kabar yang sudah menyebar sejak pagi. Kata Engkong, mau ada Gambang Kromong lagi. Masa sih? Siapa yang main? Suara bisik-bisik memenuhi udara. Di sebuah panggung kecil dari kayu seadanya, Raka, Sari, dan Bang Udin bersiap. Raka menatap kerumunan itu. Jantungnya berdegup kencang. Gue gugup, katanya pelan. Sari tersenyum. Gue juga. Bang Udin menepuk bahu mereka. Bagus, katanya. Berarti kalian peduli. Engkong Dharma berdiri di depan panggung. Ia menatap warga kampung yang berkumpul. Hari ini, kita nggak cuma nonton musik, katanya lantang. Kita menyaksikan sesuatu yang hampir hilang, kembali. Suasana hening. Raka menarik napas panjang. Ia menatap Sari. Sari mengangguk. Bang Udin memberi isyarat. Dan, ting, nada pertama terdengar. Pelan.
Namun jelas, semua orang terdiam. Lalu nada kedua, ketiga, kromong mulai masuk. Irama terbentuk. Dan perlahan, musik itu hidup. Seorang anak kecil mendekat ke depan panggung. Matanya berbinar. Seorang ibu tersenyum, mengingat sesuatu dari masa lalu. Seorang kakek meneteskan air mata. Gambang kromong kembali berbunyi di kampung itu. Bukan sebagai cerita, tapi sebagai kenyataan. Raka memainkan setiap nada dengan sepenuh hati. Sari mengikuti irama dengan penuh perasaan. Bang Udin, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tersenyum lepas saat bermain. Dan Engkong Dharma menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Musik berhenti, namun suasana tidak. Hening yang tercipta bukan kosong, tapi penuh makna. Lalu, tepuk tangan pecah. Meriah, hangat, tulus. Raka terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Engkong. Engkong mengangguk pelan. Tanpa kata, namun cukup. Malam itu, di kampung kecil yang hampir dilupakan, sesuatu telah kembali. Bukan hanya musik, tapi juga harapan bahwa warisan tidak akan benar-benar hilang. Selama masih ada yang mau menghidupkannya. Dan dari denting sederhana itu, sebuah cerita baru dimulai. Cerita yang akan terus dimainkan. Dari generasi ke generasi. Waktu terus berjalan, tapi kini kampung itu tak lagi sunyi. Setiap akhir pekan, denting gambang dan bunyi kromong kembali mengalun, mengisi udara dengan semangat yang dulu sempat hilang. Anak-anak muda mulai berdatangan, belajar dengan penuh rasa ingin tahu, sementara para orang tua tersenyum melihat warisan mereka hidup kembali. Raka dan Sari bukan lagi sekadar pencari cerita, mereka telah menjadi penjaga. Bersama Bang Udin, mereka mengajarkan bahwa tradisi bukan sesuatu yang usang, melainkan akar yang menguatkan masa depan. Dan di beranda rumahnya, Engkong Dharma sering duduk diam, mendengarkan. Dengan mata terpejam dan senyum kecil. Ia tahu, selama masih ada yang mau memainkan dan merasakan, gambang kromong akan selalu hidup.